Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sore hari ini tema firman Tuhan yang akan kita pelajari atau kita renungkan adalah jabatan dan fungsi penatua. Jabatan dan fungsi penatua. Nah, kita tahu penatua sendiri artinya seseorang yang lebih berumur atau juga lebih bijaksana, lebih berhikmat, dianggap dewasa di dalam gereja. Dan kalau kita kembali mengingat bahwa ajaran firman Tuhan sangat jelas, gereja dipimpin oleh penatua-penatua atau kita sebut sebagai badan penatua. Itulah ajaran kebenaran firman Tuhan. Gereja dipimpin oleh badan penatua atau para penatua. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab bahwa penatua ini atau yang memimpin gereja ini memiliki 3 sebutan yang berbeda dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, di dalam satu pasal. Di situ kita melihat Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-17. Nah, di situ diberitahukan oleh firman Tuhan, karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Nah, penatua di sini dalam bahasa aslinya adalah presbyteros. Dan di sini Paulus memanggil para penatua dari Efesus untuk menghadap Rasul Paulus sendiri di Miletus. Dan setelah berbicara kepada mereka, nah, kita juga melihat di ayat yang ke-28, di situ diberitahukan ya sebutan lain kepada pemimpin gereja ini, dikatakan ayat yang ke-28, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik. Ya, kata penilik di sini bahasa aslinya adalah episkopos. Episkopos, penilik. Lalu dikatakan lagi, untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperoleh dengan darah anaknya sendiri. Nah, kata menggembalakan di sini yaitu poimen. Nah, 3 sebutan yang berbeda ini yaitu penatua, presbyteros, lalu ada penilik yaitu episkopos, lalu ada di sini poimen yaitu berbicara tentang gembala. Ini menuju kepada satu orang. Ya, satu orang. Yang dimaksud adalah penatua, ya, pemimpin gereja. Dan kalau kita melihat di dalam sejarah gereja, kita bisa melihat mulai dari abad pertama sampai abad kedua, kita tahu gereja itu dipimpin oleh para penatua. Nah, inilah kita bisa melihat ya salah satunya di Kisah Para Rasul ini, dan sampai abad kedua masih dipimpin oleh para penatua. Namun setelah itu ada perubahan ya, khususnya mulai dari abad kedua sampai abad keempat. Nah, gereja itu dipimpin oleh uskup-uskup. Ya. Lalu setelah itu kita melihat di kerajaan Romawi agama Kristen menjadi agama resmi negara. Akhirnya banyak orang berbondong-bondong, dan dalam perkembangannya akhirnya berubah, gereja itu dipegang kekuasaan tertinggi oleh Paus. Tetapi setelah terjadi reformasi, kita mengetahui khususnya melalui John Calvin, gereja dalam sistem pemerintahannya dibawa kembali berdasarkan ajaran kebenaran firman Tuhan, yaitu gereja dipimpin oleh para penatua atau kita sebut sebagai badan penatua. Nah, jadi ini yang pertama yang harus kita ketahui dulu ya, bahwa sistem pemerintahan gereja yang diajarkan oleh firman Tuhan yang benar adalah gereja dipimpin oleh para penatua. Nah, selanjutnya kita mau melihat bahwa para penatua ini juga
ini terbagi dalam dua kelompok, dua jenis. Mereka sama-sama memimpin gereja. Tapi ada yang namanya teaching elders, lalu ada juga yang namanya ruling elders. Nah, kalau kita melihat tadi firman Tuhan di kitab 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-17, di situ dikatakan penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Nah, jadi penatua ini mereka sama-sama memimpin gereja. Tetapi ada yang namanya penatua yang full time, khusus memberikan waktunya untuk mengajar. Dan minggu lalu kita sudah membahas yaitu pendeta, yang dimana dengan sepenuh waktu dia memberikan dirinya hanya untuk mengajar. Nah, kalau yang kedua kita melihat ruling elders. Ini juga adalah pemimpin dalam gereja, tetapi mereka bukanlah orang yang sepenuhnya memberikan waktu untuk mengajar firman Tuhan. Mereka memiliki karir sendiri. Mereka memiliki pekerjaan, tetapi mereka juga memimpin gereja. Memimpin gereja. Dan inilah bagian yang kita mau pelajari di sore hari ini. Penatua yang jenis ini. Kalau yang teaching elders, kita sudah mendengar penjelasannya di minggu yang lalu. Dan sore hari ini kita akan fokus khusus tentang penatua, yaitu ruling elders, yang dimana orang-orang yang tidak sepenuhnya memberikan waktu untuk mengajar firman Tuhan. Mereka bisa dikatakan mereka punya karir yang lain, punya pekerjaan, namun juga mereka dipilih untuk memimpin gereja. Nah, jadi sangat jelas mereka semua adalah penatua pemimpin, tetapi berbeda dalam hal perannya. Ada yang sepenuh waktu, ada yang hanya tidak sepenuh waktu dalam mengajar firman Tuhan. Tapi semuanya adalah pemimpin gereja. Nah, sekarang kita mau melihat penatua dalam arti ruling elders. Nah, kalau kita melihat apa pertama dulu tugas daripada para penatua ini. Nah, tadi kita sudah melihat secara umum bahwa mereka semuanya adalah pemimpin gereja. Nah, tetapi kita mau melihat secara khusus, kita mau melihat pertama, tugas mereka adalah untuk mengajar dan mempertahankan ajaran firman Tuhan. Mempertahankan ajaran kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita melihat di kitab 1 Timotius pasal yang ketiga, nah di situ diberitahukan kepada kita bahwa penatua ini juga mereka mengajar firman Tuhan. Di sini dikatakan di ayatnya yang kedua, 1 Timotius pasal 3 ayat yang kedua, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Suami dari satu istri dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, dan bagian terakhirnya adalah cakap mengajar orang. Jadi penatua ini mereka juga memiliki tugas, kewajiban untuk mengajar firman Tuhan, untuk memberikan makanan rohani bagi jemaat, untuk menjelaskan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya jemaat itu mereka bisa mengerti firman Tuhan dengan benar. Mereka semakin bertumbuh di dalam mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Inilah tugas daripada penatua. Jadi bukan hanya sekedar dia jabatannya atau posisinya sebagai pemimpin, tetapi dia berperan aktif di dalam pertumbuhan kerohanian jemaat. Dia juga memiliki tugas untuk mengajar firman Tuhan.
Walaupun mereka bukan seperti teaching elders tadi yang sepenuh waktu mereka memberikan hidup mereka untuk mengajar firman Tuhan. Tetapi mereka ini juga yang ruling elders, mereka juga punya kewajiban atau tugas untuk mengajar firman Tuhan. Dan ketika ada ajaran yang sesat, mereka juga punya kewajiban untuk mempertahankan jemaat itu dari ajaran sesat. Jadi tidak hanya menonton saja atau menyaksikan begitu saja, biarkan jemaatnya dipengaruhi oleh ajaran sesat. Mereka juga harus mempertahankan jemaat agar tidak tersesat. Mereka juga harus mempertahankan ajaran Alkitab. Kalau ada orang yang membawa ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, para penatua ini mereka juga punya hak untuk menolak ajaran sesat tersebut. Karena mereka tugasnya mengajar dan mempertahankan ajaran kebenaran firman Tuhan, melindungi jemaat dari kesesatan. Lalu apalagi tugas yang kedua daripada penatua? Nah, kita bisa melihat di kitab 1 Petrus pasal yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Nah, tugas yang kedua daripada penatua adalah menggembalakan jemaat. Menggembalakan jemaat. Menggembalakan artinya penatua tersebut harus memperhatikan kerohanian jemaat. Bagaimana dalam hal pertumbuhan mereka, menuntun mereka, mendampingi mereka. Tidak hanya melihat saja atau merasa, itu bukan urusan saya. Dia mau bagaimanapun, apapun yang terjadi kepada dia, itu bukan urusan saya. Bukan. Kita melihat seorang gembala, dia pasti akan memperhatikan domba-domba. Kalau ada sesuatu masalah dari domba tersebut, mungkin sakit, atau mungkin dia salah jalan, dia harus benar-benar menjaga mereka, memperhatikan mereka. Demikian juga tugas daripada penatua adalah menggembalakan jemaat. Mengarahkan mereka agar mereka bisa semakin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi kalau sudah menjadi penatua, bukan lagi hanya memperhatikan kerohanian kita sendiri, bukan hanya kita mengawasi kerohanian keluarga kita, tetapi jemaat semuanya kita harus gembalakan. Apapun latar belakang jemaat, apapun keadaannya, kita harus gembalakan. Nah, itulah tugas yang kedua daripada penatua. Lalu apalagi tugas daripada penatua, yaitu mengatur dan mengelola kegiatan gereja. Nah, kalau kita melihat di kitab 1 Timotius pasalnya yang kelima. Di situ kita jelas sekali diberitahukan, Titus pasal pertama ayatnya yang kelima. Di situ dikatakan, aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu. Nah, di sini dikatakan mengatur. Nah, gereja ini dia tidak akan berjalan sendiri kalau tidak ada yang mengelola, yang mengambil keputusan, yang mengatur dengan baik. Maka tugas daripada penatua adalah mengatur bagaimana kegiatan pelayanan gereja
Apakah berjalan dengan baik? Bagaimana kita harus melakukannya dalam hal ibadah? Bagaimana supaya ibadah itu semuanya berjalan dengan baik? Hal-hal apa yang diperlukan oleh gereja? Nah, penatua bertugas untuk mengatur dan mengelola kegiatan gereja. Ini adalah tanggung jawab daripada para penatua. Ketika mau mengambil suatu keputusan, keputusan ini ada pada para penatua, yang mereka lah yang putuskan. Ya, misalnya contohnya gereja mau membuka pos PI contohnya. Itu tidak diambil keputusannya oleh jemaat. Tapi penatua lah yang memutuskan pada akhirnya apakah gereja sepakat, setuju mau membuka pos PI. Itu contohnya. Dalam kegiatan-kegiatan lain, para penatua mereka lah yang punya hak mengatur ataupun memutuskan apa yang mau dilakukan oleh gereja. Nah, jadi para penatua ini punya tanggung jawab yang sangat besar. Tidak hanya sekedar memiliki nama atau sebutan sebagai penatua. Saya ada sendiri melihat kesaksian di gereja saya sebelumnya, gereja tradisi. Mereka juga ada yang namanya penatua-penatua, atau dalam bahasa kami orang Nias mengatakan satuanya Kristus. Artinya orang yang tua-tua di dalam Kristus, penatua kalau kita di sini. Tetapi mereka ini tidak melaksanakan tanggung jawab mereka seperti penatua. Mereka tidak memperhatikan jemaat, kerohaniannya, bahkan yang lebih parahnya lagi justru mereka jadi batu sandungan. Bagaimana bisa menggembalakan jemaat? Bagaimana bisa mengajar jemaat? Tetapi justru mereka yang jadi batu sandungan. Ada satu penatua yang saya tahu, tapi karena dia terlalu muda, dia berani pukul pamannya. Hanya masalah listrik. Bagaimana dia bisa jadi gembala jemaat, pengajar bagi jemaat? Jadi penatua itu bukan hanya sekedar jabatan, bukan hanya sekedar posisi biasa, punya tanggung jawab yang besar. Mereka harus mengajar, mempertahankan ajaran kebenaran firman Tuhan, menggembalakan jemaat, dan juga mengatur segala kegiatan gereja. Bagaimana bisa memajukan pelayanan. Juga para penatua memiliki tugas untuk mengambil keputusan-keputusan yang memajukan pelayanan gereja. Di sini firman Tuhan mengatakan khususnya para penatua bertugas untuk mengatur. Dikatakan mengatur apa yang masih perlu diatur. Nah, jadi para penatua harus benar-benar teliti. Ya. Mereka harus melihat, membaca keadaan gereja. Tidak biarkan begitu saja atau seperti tidak tahu apa-apa. Benar-benar harus selalu memikirkan gereja. Apakah gereja kita ini sudah sehat? Apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, hal yang paling kecil contohnya dalam hal gedung gereja, renovasi. Para penatua juga bisa memutuskan apa yang harus dilakukan supaya rumah Tuhan, pelayanan Tuhan dalam gereja bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Selanjutnya kita melihat juga penatua juga memiliki tugas untuk memimpin dalam doa. Nah, kalau kita melihat di kitab Yakobus pasal yang kelima, di situ diberitahukan bahwa penatua juga mereka bertugas untuk memimpin di dalam doa. Dikatakan di ayatnya yang ke-14, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit,
baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Nah, jadi tidak hanya teaching elders, ketika ada jemaat yang sakit, minta didoakan, tidak hanya harus tunggu ya pendeta ataupun kita yang sebut tadi teaching elders, tapi ruling elders ya, yang bukan pendeta tapi sudah terpilih menjadi penatua. Di sini dikatakan mereka juga ya memiliki tanggung jawab untuk memimpin doa. Jadi kepada para penatua mereka harus aktif kunjungan. Mereka juga harus pergi ke rumah-rumah, melihat apakah ada jemaat yang butuh untuk didoakan. Apakah ada jemaat yang butuh untuk dikuatkan di dalam Tuhan. Maka para penatua ini juga mereka punya tugas untuk memimpin di dalam doa. Semuanya adalah untuk kebaikan domba-domba Tuhan atau jemaat Tuhan. Nah, saudara-saudara, jadi kita sudah jelas sekali mengetahui tugas-tugas daripada para penatua ini. Nah, sekarang kita mau melihat secara khusus gereja kita GAPI Batam. Nah, GAPI Batam kita tentunya memiliki yang namanya ADART ya untuk seluruh GAPI di Indonesia secara khususnya. Dan di sini kita diberitahukan di ADART gereja GAPI khususnya di pasal 14 di situ diberitahukan tentang jabatan penatua gereja. Pertama-tama ya di dalam hal pemilihan penatua ya kita melihat di sini diberitahukan bahwa seorang penatua yang bukan teaching elders, kita sedang berbicara konteksnya adalah ruling elders. Di sini diberitahukan bahwa setidaknya dia telah menjalani diakon setidaknya 2 periode atau kita sebut 6 tahun. Minimal dia sudah menjalani diakon selama 6 tahun. Ini minimal. Tidak boleh 3 tahun atau 1 periode. Tapi apakah boleh 9 tahun atau 3 periode, 4 periode jadi diakon? Nah, itu tidak masalah, itu tergantung keputusan badan penatua. Nantinya apakah orang calon penatua ini siap diangkat menjadi penatua atau belum. Tapi sebelumnya dia harus sudah menjadi diakon selama 6 tahun lamanya atau kita sebut 2 periode. Dan kalau kita melihat juga di sini penatua di sini diatur juga ya dalam hal pekerjaan-pekerjaannya di dalam gereja. Nah, kita sudah mendengar minggu lalu tugas penatua-penatua khususnya pendeta atau teaching elders yaitu seperti mengucapkan doa berkat. Nah, di sini juga diatur bahwa penatua yang kita maksud ruling elders di sini tidak boleh mengucapkan doa berkat. Hanya tugas daripada pendeta yang boleh mengucapkan doa berkat. Itu adalah keputusan daripada ADART kita. Nah, tentunya kegiatan lain seperti perjamuan kudus, seperti memimpin pemakaman, pernikahan. Nah, kita sudah mendengar minggu lalu bahwa itu adalah tugas daripada pendeta yang adalah penatua atau kita sebut secara khusus teaching elders. Nah, tetapi kalau ruling elders maka tidak memiliki tugas untuk mengucapkan doa berkat atau memimpin perjamuan kudus dan hal-hal lainnya. Dan di sini kita juga melihat bahwa penatua mereka memiliki satu kewajiban untuk mendukung kegiatan gereja khususnya terhadap ajaran-ajaran firman Tuhan yang berdasarkan Alkitab dan kegiatan-kegiatan gereja yang memajukan pelayanan Tuhan. Kita tidak boleh penatua
justru menjadi pribadi-pribadi yang selalu bertentangan dengan penatua, khususnya teaching elders, yang tidak mau mendukung. Kita harus mendukung pelayanan Tuhan. Kalau itu adalah hal yang benar, maka harus dijalankan dengan baik. Nah, dalam hal mengambil keputusan juga kita bisa melihat bahwa gereja kita sudah mengatur juga. Ketika mengambil keputusan, masing-masing penatua, apakah teaching elders atau ruling elders, itu memiliki hak suara yang sama, satu. Kecuali ketika nantinya sama poinnya atau sama suaranya, maka yang mengambil keputusan terakhir adalah teaching elders atau gembala atau pendeta. Nah, jadi saudara-saudara, di sini kita sangat jelas mengetahui ya bahwa penatua itu memiliki peranan yang sangat penting di dalam gereja. Nah, secara khusus gereja kita Gapi Batam saat ini memang kita tidak punya ya badan penatua atau lebih daripada satu penatua. Saat ini kita hanya memiliki satu penatua, yaitu Pak Pendeta sendiri, gembala kita sendiri. Kalau Tuhan tolong ke depan kita punya penatua-penatuan yang dari diakon, tentunya akan memperhatikan apa ajaran kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa mereka memiliki tugas yang sangat penting. Di mana mereka harus benar-benar melayani Tuhan dan setia kepada pelayanan Tuhan, setia kepada kebenaran firman Tuhan. Mereka lah yang harus memperhatikan jemaat, memperhatikan bagaimana memajukan pelayanan gereja ini. Nah, jadi saudara-saudara, lalu apa yang menjadi pelajaran bagi kita semua? Terutama bagi para penatua, kiranya kita selalu diingatkan tugas kita ini. Supaya kita sungguh-sungguh memikirkan, memperhatikan jemaat, memperhatikan ajaran kebenaran firman Tuhan dan memajukan pelayanan Tuhan. Lalu bagaimana dengan jemaat? Apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Nah, pelajaran bagi kita tentunya adalah kita memiliki kewajiban untuk membantu, mendukung pelayanan daripada para penatua. Mereka inilah yang dipilih oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan untuk mengatur gereja, untuk memajukan pelayanan Tuhan. Kita percaya ini bukan pilihan manusia, walaupun memang cara memilihnya itu melalui jemaat Tuhan. Tetapi kita percaya bahwa Tuhanlah yang menetapkan mereka melalui pemilihan jemaat. Kita tidak boleh mengatakan sebagai jemaat, saya tidak mau diatur mereka. Saya tidak mau digembalakan oleh mereka. Saya mau berjalan sendiri. Kita tidak bisa mengatakan demikian. Merekalah yang telah dipilih, ditetapkan oleh Tuhan. Maka kita harus mengikuti kepemimpinan mereka. Bahkan mereka juga yang berhak untuk memberikan pendisiplinan. Kita juga harus menerima. Kita tidak boleh mengatakan, saya tidak mau tunduk. Mereka lah yang ditetapkan oleh Tuhan untuk memperhatikan kerohanian. Jadi kita harus mendukung mereka. Kita juga harus mau patuh terhadap kepemimpinan mereka. Tidak boleh menjadi jemaat yang memberontak. Bahkan kita juga memiliki peran untuk mendoakan para penatua kita. Kita harus doakan mereka supaya apa? Supaya di dalam pelayanan mereka Tuhan selalu pimpin dan berkati. Tadi kita sudah mendengar bagaimana beban yang sangat tinggi mereka pikul. Mereka memberikan hidup mereka untuk melayani Tuhan. Maka kita doakan mereka, kita support mereka pertama-tama melalui doa, supaya mereka diberikan kekuatan. Tentunya di dalam kepemimpinan mereka banyak sekali
kesulitan, banyak sekali pergumulan yang mereka hadapi. Kita doakan supaya para penatua yang telah ditetapkan oleh Tuhan di dalam gereja, mereka bisa melakukan pelayanan itu sebaik-baiknya. Bahkan kalau pun butuh tenaga kita atau apa yang kita miliki, kalau memang itu dipakai untuk pelayanan Tuhan, kita juga bersedia mendukung mereka. Nah, jadi bagi para penatua, mereka juga harus benar-benar melayani Tuhan dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal, karena mereka yang dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin gereja. Nah, bagi kita jemaat, yang kita harus lakukan, kita harus tunduk kepada pemimpinan mereka, kita harus mau dukung mereka, kita harus doakan mereka, kita harus mau mendengar nasihat mereka, karena mereka lah yang telah dikhususkan oleh Tuhan di dalam memimpin gereja. Nah, jadi kiranya melalui firman Tuhan di sore hari ini, tentang jabatan dan fungsi daripada penatua itu kita bisa mengerti, dan biarlah kita sebagai jemaat Tuhan, kita mendukung orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan sebagai penatua-penatua atau para pemimpin gereja. Tujuannya hanya satu, supaya pelayanan Tuhan itu bisa berjalan dengan baik, semakin maju, dan untuk kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini kita bisa mengerti, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami tentang jabatan dan fungsi para penatua dalam gereja. Kami bersyukur untuk anak-anak Tuhan yang telah Tuhan pilih, khususkan untuk memimpin gerejamu, sehingga gerejamu bisa dijalankan dengan teratur, dengan tertib, dan juga bisa berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolonglah kami agar kami sebagai jemaat Tuhan selalu mendukung, patuh kepada kepemimpinan para penatua dan mendoakan pelayanan mereka. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.